Ada 5 peran strategis Bung Karno dalam sejarah Indonesia. 1. Peran beliau dalam memperjuangkan pergerakan merebut kemerdekaan Indonesia. Kedua, peran Bung Karno sebagai ideolog bangsa yang telah merumuskan dasar dan ideologi negara Pancasila yang beliau sampaikan. Ketiga, peran Bung Karno sebagai tokoh yang telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 4. Peran Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang kelima, sebagai tokoh dunia. Dalam pidato 1 Juni ada kalimat ini: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Bung Karno. Nah, sekarang kemiskinan masih setia bersama kita. Jadi pendapat Bung Karno ini, ya kita khianati, bukan kita khianati, kita ya tidak kita kerjakan secara serius. Terakhir, Soekarno bukan saja sebagai salah seorang orang terpulung ya pada abad yang lalu, pemikirnya tentang Islam, kebangsaan dan Pancasila masih merupakan ilham antisipatif bagi bangsa ini. Demikian jasanya jauh lebih besar tinimbang kesalahan politik yang pernah dilakukannya saat berada di buah pemikirannya yang sering kontroversial masih akan ditelah orang pada masa-masa yang akan datang. Dunia sekarang, baik yang timur maupun yang barat, pelan-pelan sedang mendekati dan menuju ajaran Bung Karno itu. Kita tidak mempersoalkan mengapa Perang Dingin selesai. Kenapa juga Blok Timur dikalahkan dengan intervensi konseptual dari Barat. Tetapi yang jelas sekarang Rusia dengan RRC sudah berubah. Yang dulu menggunakan Marxisme dengan berdasarkan ateisme dan filsafat materialisme yang sebenarnya berbeda dengan pandangan Bung Karno, bahwa penilaian Bung Karno terhadap Marxisme itu bukan pada materialismenya tapi historis materialismenya. Jadi bukan faham kebendaannya tetapi fakta yang berjalan, orang berfilsafat kebendaan. Pemimpin yang sekelas dunia seperti Bung Karno tidak semuanya memimpin negara sekaligus mempunyai ajaran. Banyak pemimpin seperti Karl Marx, ada Lenin, baru Stalin dia megang. Orang-orang yang menciptakan ide-ide tentang kapitalisme dan sebagainya tidak selalu menjadi kepala negara. Nah, khusus untuk Bung Karno yang punya gagasan yang integrated dan incorporated, sehingga banyak yang menyebut itu ajaran, sekaligus beliau juga kepala negara. Berarti ada dua sisi yang dipikul oleh beliau itu. Satu sisi ajaran, yang kedua sisi kekuasaan. Nah, ketika sisi ajaran itu dilancarkan kepada seluruh bangsa Indonesia, tidak ada masalah. Bahkan menurut pandangan saya, sebagai ajaran hampir tidak punya cacat ajaran Bung Karno itu. Saya bilang hampir karena kalau tidak punya sama sekali kan setingkat Nabi.